Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku berbahagia, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saluran Adi Hidayat Official, pembahasan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah bahasan kita, diperlancar untuk memahami dan diberikan petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, khususnya pada kesempatan malam hari ini. Izinkan kita untuk memulai dengan berdoa memohon kepada Allah, khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan dan menguatkan hidayah di hati-hati orang yang belum mampu bersyahadat hingga kesempatan malam hari ini, agar kiranya saat ia wafat kembali kepada Allah, ia wafat dalam keadaan yang terbaik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disertakan dalam semua kemuliaan itu. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga diberikan segala perangkat kemudahan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 yang sekarang masih kita berjuang untuk mengatasinya. Teman-teman sekalian, kita malam ini akan lanjutkan pada pembahasan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, masih dalam pembahasan surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di pendalaman ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 7. Kita masih mencoba mendalami ayat ini, dan boleh jadi ini akan menjadi bagian kedua terakhir dari serial pendalaman ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 7. Makna besarnya sudah kita ulas, kemudian detil makna dari konteksnya sudah kita uraikan, dan pendalamannya terkait langkah-langkah strategis untuk bisa menjadikan peluang setan yang berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan setiap hamba memiliki satu keunikan dengan menutup hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menutup celah-celah itu sehingga bisa menjaga keadaan kita tetap tersambung dengan Allah dan terjauh dari ancaman-ancaman yang telah disampaikan dengan tegas. Kita baca dahulu, Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, kita telah terangkan bahwa dua ayat ini ingin menjelaskan tentang klasifikasi golongan kedua dari keadaan manusia. Setelah golongan pertama, orang-orang yang beriman itu dan berusaha mengaktualisasikan imannya dengan mengerjakan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Kita telah uraikan itu, dan saya sangat bermohon kepada kawan-kawan sekalian, termasuk mengingatkan untuk diri pribadi, agar setiap pertemuan kita, kiranya tiap pekan kita cek kembali sejauh mana dalam setiap pekan kita bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahkan dalam setiap Jumatan pembukanya kan wasiat takwa. Ya, seringkali disitir Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, selalu tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dengan serius, haqqa tuqatih. Jangan di masjid kelihatan takwa, keluar dari masjid luntur takwanya. Di kantor hilang takwanya, di rumah hilang takwanya. Tidak, takwa yang benar dibawa kemanapun, di setiap tempat yang kita pijak, di setiap waktu saat kita beraktivitas, ya, dan menjadi apapun. Jadi anak yang bertakwa, jadi suami bertakwa, jadi istri bertakwa, ya, jadi ayah bertakwa, pun demikian dengan ibu, demikian seterusnya. Ya, bila ada pun ya amanah kehidupan yang kita emban dengan profesi tertentu, apakah pejabatkah, pengusahakah, ustadzkah, ya, guru secara umumkah, dan sebagainya, maka spirit takwa tetap kita bawa dalam kehidupan, seperti pernah kita uraikan di pertemuan terdahulu. Ya, ciri yang pertama tentang sholatnya konsisten, ya, bagaimana dia bisa berbagi dengan hartanya, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Cek setiap pekan, sepekan ini berapa sudah kita khatamkan Al-Quran,
ya. Kemudian sholatnya berapa sudah kita tingkatkan dari sekedar fardu dengan sunnahnya, demikian seterusnya. Dan ukuran terakhirnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang senantiasa mengupgrade takwanya, maka apa yang Allah berikan kepada golongan ini, Allah akan selalu memberikan pendampingan dengan hidayah, dengan pedoman, dengan petunjuk, ya, yang mengiringi setiap langkah kehidupannya, sehingga langkah hidup yang ia tempuh, aktivitas yang ia kerjakan, dimanapun titian ia lakukan, selalu lekat dengan falah. Ya, wa ulaika humul muflihun. Ada kegembiraan, kesenangan, kedamaian, kesuksesan puncaknya. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah pekerjaan yang kita lakukan merasa dinikmati, melahirkan ketenangan? Ya, jangan-jangan selama ini bekerja tapi nggak damai, tapi nggak tenang, bahkan untuk ibadah sulit. Ya, ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Maka setiap pekan kita upgrade, sekalipun sekarang kita berada di posisi pembahasan golongan yang kedua. Nah, golongan kedua adalah antitesis, ya, paradoks dari golongan yang pertama, lawan langsung. Jika yang pertama beriman, ya, maka yang kedua adalah kufur, menutup diri dari nilai-nilai iman itu, baik secara langsung berlawanan al-kufru, ya, ataupun boleh jadi mengaku beriman, mengaku muslim, tapi pribadinya justru tindakannya bertentangan dengan klaim keislamannya. Dia menutup diri, menjauh dari Allah, bahkan mohon maaf sangat secara langsung, ya, bertentangan, bahkan menentang nilai-nilai ketaatan yang dibangun baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada orang Islam meninggalkan salat, padahal ciri orang Islam yang bertakwa salat. Orang Islam gak mau zakat sehingga disebut dengan kafar. Ya, masih ingat ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, jadi ada beberapa pengingkaran-pengingkaran yang dia kerjakan untuk melanggar ketentuan dalam syariat sekalipun mengklaim dirinya muslim. Dan puncaknya, bahkan ada orang yang mengaku muslim, ya, mengatakan dia beriman tapi secara frontal menentang hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dan tidak mengakui beberapa ayat-ayat bahkan yang sharih secara jelas, ya, dimaksudkan untuk hukum tertentu. Ini persoalan. Nah, kita telah jelaskan dengan detail tentang golongan ini, ya, apa yang menyebabkan mereka kemudian menjadi seperti itu, hingga Allah mengatakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang memang berusaha menutup dirinya, memang nggak mau, ya, nggak tembus pada dirinya, ya, kamu sampaikan dengan lisanmu, telinga nggak mau dengar, tunjukkan dengan penampilanmu, mata nggak mau lihat, dan kamu ajak diskusi pun pikirannya cepat menolak, gitu kan? Ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama saja engkau ingatkan atau tidak, karena mereka menutup, mereka nggak mau, nggak berkenan, ya, maka sulit untuk yakin. Nah, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim. Ada yang terkunci di telinganya karena hukum tertentu, terkunci kemudian, ya, nggak mau dengar, termasuk di penglihatannya, wa ada absarihim ghisyawah, ada penghalang, dan walahum adzabun azim, ya, terkunci dan terancam dengan siksa yang cukup berat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adzabun azim. Kita telah tuntaskan bahwa persoalan terkuncinya telinga, pendengaran, penglihatan di mata dan pikiran itu disebabkan pengaruh setan yang memanfaatkan, ya, hal-hal yang mungkin terjadi di sekitaran lingkungannya, di pengaruh tempat dia beraktivitas. Karena seperti kita ulas di serial yang kedua, setan telah mengajukan proposal kepada Allah, ya, untuk menggoda setiap anak cucu Adam, memanfaatkan potensi nafsunya dan mulai mengganggu lingkungannya, yang disebut dengan abawa itu yang pernah saya terangkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir berada dalam keadaan fitrahnya. Ya, fitrah bisa diartikan cenderung pada ketaatan beragamanya. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkan dirimu, hadapkan sepenuhnya patuh pada ketentuan din yang benar. Yaitulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia. Jadi fitrah manusia itu cenderung mengikuti ketentuan agama. Di antara ketentuan agama itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya, karena itu seseorang yang mengatakan belum beriman pun hatinya akan cenderung pada kebenaran. Silahkan Anda cek, cukup menjadi manusia, maka hatinya akan membawa Anda pada kebenaran dan menolak satu hal keburukan. Ya, kalau ada dusta, hati pasti menolak. Kalau ada sombong, hati pasti menolak. Karena kecenderungan hati itu fitrahnya cenderung pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dan konsepsi kebaikan dan kebenaran itu bingkainya, frame-nya adalah din, agama. Dan din yang memiliki nilai-nilai tadi dengan ketentuan yang telah diuji kebenarannya,
Ya, itu adalah Islam. Sehingga Allah kemudian langsung berikan statement di Quran surah ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam. Dan sampai sekarang pun masih diperkenankan setiap orang untuk bisa mengkaji. Silahkan kaji dalam Islam, riset lagi, baca, pahami ayatnya, petunjuknya, dan seterusnya. Nah, kembali pada persoalan kita, setan memanfaatkan lingkungan tempat beraktivitas, yang dalam lingkungan ini ada 3-4 faktor yang dimanfaatkan oleh setan sehingga menjadikan manusia menutup diri. Masih ingat di pertemuan yang lalu kita coba kaitkan di ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah ini dengan ayat ke-10 di surah Ali Imran. Di ayat yang ke-6 Al-Baqarah Allah berfirman, innalladzina kafaru, ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibuka dengan innalladzina kafaru. Di ayat yang ke-10 pun dibuka dengan kalimat yang serupa, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguh orang-orang yang ingkar, menutup dirinya dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tak akan mampu, ya, kekayaannya, ya, amwaluhum wala auladuhum, dan investasi anak-anak didikannya untuk menyelamatkan dia dari ancaman Allah di akhirat kelak. Ya, amwal jamak dari kata mal dengan 3 turunan utama yang bagian satunya telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu. Mal bisa diartikan dengan harta benda. Ya, harta benda. Kenapa harta disebut mal? Dari kata mala yamilu, ada yang menyebutkan demikian, mailan, ya, dan karakteristik yang menjadi mal isimnya condong, cenderung, doyong. Ya, karena orang cenderung untuk memilikinya, lupa karena cenderung mengejar harta, lupa dengan tuntunan ibadah. Ya, saya sering contohkan, ada orang yang tega meninggalkan sholat demi mengejar materi tertentu, ya kan? Karena rapat ditinggal sholatnya, karena proyek tertentu ditinggal Jumatnya, lalai dari bacaan Qurannya, demikian seterusnya. Apa tujuan utamanya? Malun, harta benda. Ya, karena itu di pertemuan yang lalu pada serial yang keempat telah kita tuntaskan bagaimana kita mengetahui langkah-langkah setan melalui harta, yang dengan itu dia coba buka peluang bagi setiap manusia untuk menjauh dari Allah dengan cara orientasi mengejar harta benda itu. Ya, kita telah bahas tuntaskan ini tanda-tanda ketika Anda merasa sedang digoda oleh setan, begini cara keluarnya, begini cara mengatasinya, dari mulai harta yang cukup, rizki yang ditetapkan, sampai melewati batas itu menjadi kaya dengan passion tertentu, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman yang baru bergabung sekarang, tolong simak kembali di pertemuan yang lalu untuk kemudian kita pelajari dan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, pengaruh bagian yang kedua, masih pendalaman ayat 6 sampai dengan 7, ya, bagian kedua yang digunakan oleh setan, ya, sebagai media untuk menjadikan manusia terjauh dari Allah, bahkan menutup dirinya. Setelah yang pertama kita tuntaskan tentang harta, ya, saya pernah sampaikan pada kawan-kawan pembahasan harta ini akan terbagi pada beberapa bagian, gitu kan? Ya, satu, konsep harta yang terkait dengan rizki yang Allah berikan kecukupannya, kan? Ini sudah saya uraikan. Dan yang kedua, jika memang harta ini menjadi pilihan bagi kita untuk beribadah kepada Allah demi meraih kemuliaan akhirat yang telah ditawarkan kepada kita. Ya, kalau yang ini telah kita tuntaskan Quran, ya, surah ke-51 ayat 22 itu. Demikian pula ditegaskan di Quran surah ke-87 di ayat yang ketiga, dan juga di surah Al-Fajr itu yang pernah saya utarakan. Dan passion yang ini ibadah lewat harta, sehingga manusia menyebutnya dengan kaya, dengan segala turunannya, kaya, kaya banget, kebangetan kayanya, gitu kan. Ini jadi passion juga yang bisa diambil dengan tawaran Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kemudian dengan memperbaiki niat mengarahkan untuk meraih ini, Quran surah ke-28 itu, ya, di ayat ke-77. Usahanya dimulai dengan ini, turun ke sini Quran surah kedua ayat 168, diteruskan Quran surah kedua ayat 172. Ya, bisa dikuatkan dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambah dengan amalan misalnya Quran sekarang malam Jumat surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-82. Dan beberapa turunan yang lainnya, tapi saya tidak dalami sampai akhir ini karena supaya tidak
terlampau kita menjauh dari konteks pembahasan, kecuali nanti dalam kajian tematik misalnya ada manajemen bisnis dalam Al-Quran atau fikih harta dalam Al-Quran, boleh kita kaji sampai ke tantangan-tantangan yang lainnya. Ada persoalan riba, kan, persoalan sogok menyogok, korupsi dan sebagainya, itu sudah ada isyarat-isyaratnya. Ya, bahkan nanti dalam ayat yang terkait kita akan coba bahas dan dalami. Secara singkat, kita telah uraikan untuk menutup pintu setan yang memanfaatkan harta agar hamba Allah, anak cucu Adam, menjauh bahkan menutup dirinya dari Allah dan dibutakan dengan harta itu sehingga lupa akhirat. Dia tidak sadar bahwa harta dunia itu akan terhenti dengan kematiannya. Begitu wafat, maka mobil-mobil yang dikoleksi itu tidak akan terbawa sampai alam kuburnya. Jangankan akhirat, di alam kubur pun tak terbawa. Rumah megahnya, mewahnya tak akan terbawa. Pun demikian teman-teman sekalian, dengan koleksi emasnya, hartanya, ya, uangnya dan seterusnya tidak akan terbawa. Jangankan ke akhirat, alam kubur selesai. Karena sifat ini dunia, sifatnya dunia, duniawi, ya. Wi-nya itu menunjuk pada sifat duniawi, hal-hal yang terkait dengan materi dunia, maka berhenti di dunia saja. Dia tidak akan masuk ke dimensi berikutnya. Ketika pindah ke akhirat, ukhrawi, maka yang berlaku di hukum akhirat adalah sifat-sifat amalan akhirat. Sifat-sifat amalan dunia akan terhenti dengan sendirinya. Ya, karena itu, jika Anda ingin menjadikan ini punya poin yang terbawa sampai ke alam berikutnya, yaitu ukhrawi, akhirat, ya, maka kita harus investasikan ini saat digunakan, selain menjadi fungsi dunia, juga punya nilai akhirat, punya aktiva akhirat. Ya, ini poinnya. Maka disinilah turun kemudian perintah-perintah beramal dengan menggunakan harta. Ada yang pokok seperti zakat, Quran misalnya surah 9 ayat 103 dikeluarkan kepada 8 golongan, masih di surah yang sama, At-Taubah surah 9 ayat ke-60, kan? Ada infak misalnya, ya, ada yang 5 golongan spesial, Quran surah kedua ayat 215. Ya, demikian seterusnya. Dan dahsyatnya ketika Allah memandang seseorang sudah layak, benar bisa menggunakan harta, tahu cara menggunakannya, itu akan ditambah terus. Tambah. Seperti Allah tambahkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang terkenal sangat kaya, ya, kebangetan kayanya, tapi mampu mengelola kekayaan itu sehingga menjadi investasi akhirat yang nyata. Sampai sekarang masih ada asetnya, sampai sekarang masih dikenang kisahnya, dan sampai sekarang masih dituliskan bahwa orang-orang terbaik itu dalam keadaan posisi sedang kaya banget pun, kebangetan kayanya, masih juga kebangetan tahajudnya. Dalam tanda petik, ya, bisa menghatamkan Qur'annya, ya, dalam setiap harinya, di setiap kesibukannya masih bisa tahajud, ya, masih bisa meningkatkan bacaan Qur'annya. Itu kan sangat luar biasa. Karena itu, berlatih untuk menaikkan passion kita dalam konteks kekayaan biasanya akan ditempa dulu oleh Allah dengan tempaan yang kuat sehingga mentalitas kita pun bisa mapan. Ya, jadi jangan sampai Anda merasa turun nih, sedang usaha misalnya ingin menjauh dari riba, ingin usaha, ya, ditempa dengan ujian-ujian, ya, supaya kuat mental kita. Ya, jadi kalau orang sudah terbiasa dengan tekanan, ya, sudah terbiasa menghadapi rintangan, tantangan-tantangan, ke depan tuh akan lebih gampang lagi. Karena itu ketika di awal kita berusaha berubah jadi lebih baik dengan menggunakan turunan-turunan ini, ya, terus tiba-tiba ada ujian, modal hilang, mesti begini, mesti capek. Biasa hidup dunia itu capek. Kalau nggak pengen capek ya meninggal. Pokoknya sepanjang hidup tuh pasti capek. Ya, tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan, ya, daki. Ya, kamu akan lewati etapa-etapa kehidupan yang membuat kamu lelah, itu biasa. Cuma apakah lelah itu punya nilai ibadah atau tidak? Itu saja poinnya. Ya. Jadi kadang-kadang ketika Anda menjalani usaha ini, biasa ada yang gagal, ya, ada yang kemudian bangkrut, naik lagi, itu kan istilah manusia saja. Nanti kalau kita sudah mulai terbiasa, mampu menggunakannya pada jalan yang benar, biasa menghadapi tantangannya, barulah datang hasilnya dengan limpahan, hasil yang sangat luar biasa. Dan titik itulah yang bisa dinikmati kalau benar cara memulainya. Nah, sekarang ini sudah tuntas ya pembahasan ini. Teman-teman yang baru bergabung, mohon berkenan untuk melihat pendalaman di 4 episode sebelumnya. Ya, telah jelas kami terangkan, tinggal memang bagian terakhirnya tidak saya optimalkan karena nanti ini masuk kepada bahasan tertentu saat masuk kepada topiknya, yaitu tuntunan usaha dalam Al-Quran untuk mengambil passion ini supaya tidak terlampau menjauh dari inti yang ingin disampaikan dari Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Baik, bagian kedua.
Selain harta, ada juga yang kedua yang memang terkait erat korelasinya dengan harta. Ya. Jadi bahkan passion yang kedua ini, teman-teman sekalian, itu pun ditempuh oleh seseorang, ya, selain untuk mendapatkan apa yang ingin diraih ini, juga ada iringan harta yang mengikuti. Jadi ujung-ujungnya kembali ke sini juga. Ya. Apa itu? Tahta. Ya, kedudukan. Ya. Apa itu? Tahta, jabatan, kedudukan. Ini poinnya. Erat ya? Ini selalu terkorelasi nih. Bukankah kecenderungan orang meraih tahta itu untuk mendapatkan akses kemudahan harta? Ya. Karena itu seringkali tahta dengan harta itu diidentikan dalam satu pemaknaan diksi mala yamilu, mail. Ya, mal. Ini kan amwal. Ya. Amwal. Ini kalau kembali ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 10. Ya, Quran surah ke-3 ayat 10. Innalladzina kafaru. Ini menarik nih, teman-teman. Jadi kalau kita buka di mushaf standar ya, standar misalnya, yang mungkin boleh jadi akan sedikit berbeda, tapi kalau kembali kepada ukuran yang standar, ini akan ditemukan posisi yang sama. Al-Baqarah ayat 6 dengan kalimat innalladzina kafaru itu berada di sebelah kanan paling atas, pojok. Nah, Ali Imran ayat 10 pun paling kanan sebelah atas. Ya. Jadi ketika yang ini innalladzina kafaru kan sawaun 'alaihim anzartahum, yang ini Ali Imran ayat 10 innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Ya, sungguh orang-orang ingkar yang berusaha menutup dirinya, nggak mau terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena mereka cenderung fokus nih untuk mencari amwal. Ya, jama' ini jama' bentuknya. Kalau jama' ini menunjukkan sifat banyak kan? Minimal lebih daripada satu kan? Baik. Mal, jama' dari kata mal. Bisa diartikan konteksnya dengan harta. Bisa diartikan mal yang kedua ya dengan tahta. Karena memang tahta biasanya dijadikan jalan pintas untuk bisa mendapatkan limpahan harta. Dan sifat tahta pun masuk dalam kategori mala yamilu mailan. Satu akar dari diksi kata mal yang seringkali diartikan dengan harta. Padahal mal asalnya condong. Mala yamilu, doyong, condong. Kenapa harta dimasukkan kategori ini, tahta juga dimasukkan kategori ini? Karena memang orang cenderung untuk mendapatinya. Ya. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin kaya? Orang cenderung pengen kaya. Siapa yang tidak ingin jadi presiden? Siapa yang tidak ingin jadi gubernur? Siapa yang tidak ingin jadi wali kota? Lihat, baru dibuka pendaftaran, orang sudah heboh, kan? Ada pilkada, ada pil macam-macam, pemilu dan sebagainya. Orang cenderung ramai. Kenapa? Karena cenderung. Ya, tapi mesti hati-hati. Karena bagian ini pun ketika dikejar, awas, hati-hati. Ada jebakan-jebakan setan yang telah dipasang. Ada perangkapnya, ada trapnya. Hati-hati. Jadi bukan Batman saja yang nyebar jebakan. Ya, setan itu lebih pandai dan dalam posisi-posisi yang strategis. Ya, posisi-posisi yang strategis. Teman-teman sekalian, ini akan coba kita identifikasi, kita kenali. Seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan sehingga bisa menjerumuskan orang karena mengejar tahta, dia lupa dengan ketentuan Allah, sang pemilik segala kedudukan. Dia lupa ya dengan janji-janji Allah. Dia lupa dengan perintah-perintah Allah, dan yang paling dahsyat dia lupa bahwa dia itu hamba. Itu poinnya. Di setinggi-tingginya kedudukan di dunia tetap tidak bisa menghilangkan identitasnya sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, itu tahta, jabatan, dunia saja. Saya katakan sekali lagi, hukum dunia mengatakan hilang dunianya, selesai. Ya, segala nilainya. Di tahta yang melekat pada setiap gelar yang hadir dalam kehidupan dunia, begitu wafat tinggal dunia. Ya, telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, maka hilang pula gelarnya, selesai. Masuk ke alam kubur sama semua. Tinggal bekalnya, punya nilai nggak tahta ini untuk bekal akhiratnya, ini poinnya. Ya, seperti harta punya amalan-amalan yang jika dikerjakan membawa nilai akhirat, ini nanti akan jadi bekal. Pun demikian dengan tahta. Nah, sekarang kita akan kenali seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan. Siapa di antara orang-orang yang pernah kena jebakan ini di masa lalu dan diabadikan oleh Al-Quran supaya kita waspada. Jangan sampai seperti ini. Kalau passion Anda ingin mendapati ini, maka begini caranya. Hati-hati dengan ini. Ini jalan keluarnya. Seperti ini cara kembalinya dan begini cara menggunakannya. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan pedoman-pedoman yang baik, dan ini akan relevan
Ya, saat ini ada musim-musim pilkada, saat ini juga ada keinginan orang-orang untuk mendapat gelar tertentu, jabatan tertentu, maka seperti apa? Al-Quran memberikan gambaran. Kita akan lanjutkan ini setelah menunaikan sholat Isya berjamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.